Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai.
Oke, selesai. Ya, jadi pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin bertatap muka ya, dengan menggunakan Google Meet. Ya, untuk suara jelas terdengar ya. Halo. Jelas. Oke, jelas ya. Jelas. Ya, oke. Jelas. Kemarin kalian sudah membuat resume tentang elastisitas ya. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, silakan untuk mengumpulkan ya. Nanti nilai akan Pak Guru rekap selama 1 bulan. Kalau sudah 1 bulan, itu nanti Pak Guru baru upload hasilnya ya. Pak Guru kirim di WA kembali. Oke. Kemarin kalian telah belajar tentang elastisitas. Nah, hari ini Pak Guru akan menerangkan tentang elastisitas yang telah kalian rangkum, begitu. Oke. Sekarang Pak Guru bagikan materinya. Oke. Jadi, kemarin kalian telah belajar elastisitas ya. Apa itu elastis? Ya, siapa yang mau memberikan jawaban? Halo? Saya Pak. Ya, gimana? Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Hah? Oke. Jadi apa namanya? Di sini muncul apa tadi perubahan harga antara konsumen dengan perubahan harga. Oke. Perubahan harga. Ya. Jadi yang dimaksud elastisitas di sini adalah elastisitas di dalam mata pelajaran fisika. Itu ada juga di mata pelajaran sifat elastisitas tentang harga, begitu. Ya. Oke. Jadi ada yang lain. Ya, tidak salah, itu juga pendapat yang betul gitu ya. Tapi belum dalam konteks di mata pelajaran fisika. Ya, seperti halnya konsepsi gaya ya. Gaya berbeda di dalam fisika akan maknanya berbeda dengan gaya dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu ya. Oke, ada yang lain? Sebentar sekali Pak Guru. Saya Pak. Ya. Oke. Gimana pendapatmu? Elastisitas adalah sifat suatu benda untuk kembali ke bentuk awal segera setelah gaya yang mengenai benda tersebut dihilangkan. Ya, betul. Jadi ini tepat sekali ya. Elastisitas itu adalah sifat bahan ya untuk kembali ke bentuk semula ya, manakala benda itu diberikan gaya ya. Contoh ya, karet ya, itu termasuk bahan elastis ya. Mengapa? Karena karet itu ketika ditarik dia meregang kan gitu. Nah, setelah dilepas gitu kan, setelah tarik lepas dia kembali ke bentuk semula ya. Jadi elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke titik setimbangnya ya. Ketika gayanya itu dibebaskan, gaya luar itu dibebaskan. Nah, begitu. Itulah yang dinamakan sebagai sifat elastis di dalam fisika. Nah, di dalam fisika kali ini kita akan membahas sifat elastisitas yang ada pada pegas ya, yang ada di dalam pegas. Oke.
Sebentar, Pak Guru siapkan materinya ya. Jadi sebenarnya banyak karet gitu ya, bisa gitu ya. Kemudian apa namanya? Pegas. Nah, di sini kita akan membahas tentang pegas ya. Nah, untuk mempelajari tentang elastisitas, kita mengenal yang namanya hukum Hooke ya. Oke, sebentar. Guru siapkan materinya. Nah. Oke. Ya, sambil mengizinkan teman-teman yang lain. Oh ya, jangan lupa absen dulu ya. Atau kalau belum ya nanti pada saat setelah pelajaran selesai kalian absen seperti biasa di GCR ya. Nah, presentasi. Sebentar Pak Guru belum. Oke. Oke, tampilan di layar kalian sudah muncul bahan PDF-nya belum? Sudah ya. Oke, kita masuk ke dalam ya. Elastisitas ya sudah muncul? Ya, oke Pak Guru jelaskan ya. Jadi, benda yang diberikan gaya ya, dia nanti akan meregang ya. Nah, di sini sifat kita pertama akan bahas tentang sifat-sifat elastisitas bahan. Ya. Ada 3 besaran yang perlu diperhatikan pada sifat ini, yaitu satu, pertama, ketika benda diberikan gaya, maka dia akan meregang atau istilahnya adalah strain. Ya. Regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Ya. Jadi regangan itu adalah bertambah panjang suatu benda akibat diberikan gaya gitu ya, daripada panjang mula-mula. Maka di sini besar nilai regangan itu adalah selisih pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Kemudian ada istilah tegangan atau stres. Ya. Tegangan atau stres adalah besarnya gaya yang bekerja pada tiap satuan luas penampang. Ya. Ini dinamakan sebagai tegangan. Sedangkan yang terakhir adalah modulus elastis, adalah besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas bahan. Modulus elastisitas juga dinamakan sebagai modulus Young, di mana dia didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dengan stres. Ya. Jadi benda yang diberikan gaya itu bisa mengalami dia meregang, ya,
bertambah panjang gitu ya, atau dia mengalami tegangan. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal ya. Misal di sini ya. Kawat logam panjangnya 80 cm. Luas penampangnya 4 cm persegi. Ujung yang satu diikat pada atap dan ujung yang lain ditarik dengan gaya 50 Newton. Ternyata panjangnya menjadi 82 cm. Jadi di sini adalah contoh soal, ada kawat logam. Kawatnya panjangnya 80 cm dan luas penampangnya 4 cm persegi. Ujung yang satu diikat pada atap, berarti dia menggantung, dan ujung yang lain ditarik dengan gaya 50 Newton. Ternyata panjangnya menjadi 82 cm, berarti dia mengalami pertambahan panjang. Dari 80 cm menjadi 82 cm. Kalau begitu, berapakah regangan kawat? Ya, di sini L0 ini menyatakan panjang mula 80 cm. Ya. Kemudian setelah itu dia bertambah panjang menjadi 82 cm. Dari 80 menjadi 82, maka dia bertambah panjang 2 cm. Begitu ya. Berarti nanti nilai regangan itu kan delta L per L0. Berarti 2 cm dibagi 80 ya. Itu kalau diminta berapa regangannya. Oke. Luasnya 4 cm persegi. Nah, 4 cm persegi ketika dirubah ke meter persegi dia naik ya. Dan meter desi senti, berarti kan senti naik satu lagi ke atas, desi naik ke meter, kan gitu. Berarti dibagi 100 ya. Tapi karena dia persegi, ini kan persegi, maka dia di sini menjadi min 4. Paham ya sampai ini ya? Dari 4 cm persegi menjadi 4 kali 10 pangkat min 4. Karena berubahnya satuan dari cm persegi menjadi meter persegi. Oke. Regangan, seperti telah disebutkan di atas tadi, bahwa regangan itu adalah pertambahan panjang. Ya, pertambahan panjangnya dari 80 menjadi 82, berarti bertambah panjang 2 cm. 2 dibagi 80. Maka besarnya regangannya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2. Ya. Kemudian tegangan sebesar. Nah, tegangan itu perbandingan antara gaya dengan luas. Tadi di sini disebutkan bahwa gayanya itu adalah 50 Newton, sedangkan luasnya 4 kali 10 pangkat min 4. Berarti 50 dibagi 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, 50 dibagi 4, 5 bagi 4 itu adalah 1,25 gitu ya. Min 4 naik ke atas menjadi positif 4. Di sini 50 itu 5 kali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat positif 4 menjadi 10 pangkat 5. Berarti tegangannya sebesar 1,25 kali 10 pangkat 5. Sedangkan modulus elastis adalah perbandingan antara tegangan dibagi dengan regangan. Berarti 1,25 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2. Maka diperoleh nilai 5 kali 10 pangkat 6. Ini adalah contoh soal kalau kalian bertemu dengan soal-soal yang berkaitan dengan regangan, tegangan, dan modulus elastis. Begitu. Selanjutnya, tadi Pak Guru katakan ketika kita belajar tentang elastisitas, kita tidak lepas daripada sebuah hukum yang dinamakan sebagai hukum Hooke. Ya. Di sini sifat elastis ini telah dipelajari oleh seorang bernama Robert Hooke. Ya, dia hidup di tahun 1635 sampai 1703. Pada eksperimennya, Hooke menemukan hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang.
ya, dengan pertambahan panjang bekas yang dikenai oleh gaya. Di sini dikatakan besar gaya sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Artinya apa? Besar gaya sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Artinya jika gayanya makin besar, maka pegas itu makin bertambah panjang. Ya. Konstanta perbandingan dinamakan sebagai konstanta pegas dan disimbolkan dengan K. Nah, ini bahasa matematisnya. Besarnya gaya, kata Robert Hooke mengatakan, ya, besarnya gaya itu ini tanda, ya, tanda sebanding dengan pertambahan panjang. Gaya sebanding dengan pertambahan panjang. Karena gaya itu memiliki satuan Newton, sedangkan pertambahan panjang satuannya meter, menurut dimensi kiri dan kanan belum sama. Ingat dimensi, ya. Pada saat kita belajar bab 1. Dimensi itu adalah cara menentukan besaran pokok menjadi besaran turunan, ya. Nah, karena satuannya belum sama, F itu Newton, sedangkan delta X itu meter, maka harus disamadengankan, yaitu dengan cara diberikan nilai konstanta pegas. Ya. Setiap pegas memiliki nilai konstanta yang berbeda-beda. Ya. Oke. Maka pernyataan Robert Hooke ini, hukum Hooke ini bisa ditulis dalam bahasa matematika dalam bentuk F sama dengan K dikalikan dengan delta X. Oke ya. Oke. Persamaan 3.4 itulah yang kemudian dikenal sebagai hukum Hooke. Ya. Oke, itulah yang dikenal dengan sebutan sebagai hukum Hooke. Oke. Jadi kita ulangi lagi ya. Robert Hooke menyebutkan gitu ya, atau mengatakan bahwa besarnya gaya itu sebanding dengan pertambahan panjang. Gitu. Jadi kalau pegasnya diberikan gaya makin besar, maka si pegas itu akan mengalami pertambahan panjang yang makin besar. Oke. Kita lihat contoh soal. Contoh 32. Misal nih. Sebuah pegas memiliki panjang 20 cm. Saat ditarik, nah berarti kan dia kenakan gaya. Ada kalimat ditarik dengan gaya 12,5 Newton. Jadi ada pegas ya panjang mula-mula 20 cm. Saat ditarik, berarti kemudian dia ditarik dengan panjang 12,5 Newton. Panjang pegasnya menjadi 22 cm. Pertanyaan pertama, berapakah panjang pegas? Berapakah panjang pegas jika ditarik dengan gaya sebesar 37,5? Oke. Jadi, supaya kita tahu berapa panjangnya, ketika diberikan gaya 12,5, dia 22, ya. Kalau gitu, berapakah panjang pegas ketika dia ditarik dengan 37,5? Maka angka yang pertama kita butuhkan adalah angka konstanta pegas. Ya. Oke, kita mulai. Diketahui dulu, X mula-mula 20 cm. Ketika diberikan gaya pertama 12,5, pegasnya bertambah panjang 22 cm. Maka pertambahan panjang pegas adalah 22 dikurangi 20, hasilnya 2 cm. Pertanyaan berikutnya, jika gaya kedua itu 37,5, berapakah pertambahan panjang pegasnya? Nah, begitu. Oke. Dari keadaan pertama, maka dapat dihitung nilai konstanta pegas. Jadi tugas kita pertama kali menentukan konstanta pegas. F1-nya, ya ini 12,5. Kan rumusnya, hukum Hooke itu F sama dengan K kali delta X. Berarti 12,5 sama dengan K, pertambahan panjangnya ini 22 cm. Ya. 2 cm. Ya. 2 cm ini pertambahan panjang. Nah, kenapa menjadi 2 kali 10 pangkat min 2? Karena ini senti dirubah ke satuan meter. Ya. Maka 2 dibagi 100 atau ditulis 2 kali 10 pangkat min 2. Ya. Jadi senti ke meter itu sama aja dengan 0,02. Ditulis dengan notasi ilmiah 2 kali 10 pangkat min 2.
2, ya, begitu. Maka konstanta pegasnya 12,5 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 2. 12,5 dibagi 2 itu 6,25, 10 pangkat min 2 naik ke atas itu 100. Berarti 6,25 dikali 100 hasilnya 625 Newton per meter. Oke, jelas? Berarti panjang pegas saat diberi gaya F2 dapat diperoleh. Nah, karena pegasnya ini tidak diganti atau gas yang sama, maka angka 625 kita masukkan ke rumus tadi yang sama, tapi ini kita rubah F2. Kalau tadi kan F1. Ini kondisi kedua. Ketika diberikan gaya 37,5. 37,5 sama dengan ini masuk ke sini 625 ya, kali dengan pertambahan panjang yang kedua yang ditanya. Maka delta X2 ya, delta X2 sama dengan 37,5 ini turun ke bawah dibagi 625 ketemu 0,06 meter setara dengan 6 cm. Jadi ketika dia diberikan gaya pegas itu diberikan gaya 37,5 maka panjangnya menjadi 26 cm. Kan pegas mula-mula 20. Ketika diberikan gaya 37,5 menjadi bertambah panjang 6 cm. Maka pertambahan panjang yang kedua sebesar 26 cm. Oke. Sejauh ini ada yang mau bertanya? Apa tidak? Oke, silakan bagi yang mau bertanya. Ya. Silakan bagi kalian yang mau bertanya, ada enggak? Sudah cukup jelas? Oke. Ya, oke, kita lanjut. Berikutnya susunan pegas. Ya, susunan pegas. Pegas itu bisa disusun. Ya, perhatikan kalau di sini ada gambar sepeda motor. Ya, di sini kita melihat ada suspensi. Ya, suspensi sepeda motor. Ya. Nah, suspensi sepeda motor itu ya berbentuk pegas. Ya, berbentuk pegas. Nah, susunan seperti ini ya dikenal dengan sebutan susunan paralel. Ya, kalau seri itu digabung-gabung, ini terus ditambah panjang lagi ke sini. Nah, itu dinamakan seri. Ya, begitu. Oke, kita lanjut. Ya, jadi pegas itu bisa disusun dua cara. Pertama susunan seri dan paralel. Ya, itu susunan paling utama, ya, susunan seri dan susunan paralel. Nah, nanti kita akan bertemu pula dengan susunan campuran, yaitu ada serinya, ada paralelnya. Oke. Nah, setiap pegas memiliki nilai konstanta yang berbeda-beda. Kalau ada dua, berarti kan ada konstanta pegas 1 dan konstanta pegas 2. Oke. Selanjutnya, ya, bagaimana kalau dia susunannya adalah seri? Susunan pegas secara seri dapat dilihat ya, contohnya seperti gambar 34A. Oke. Nah, ini 34A. Ya. Gambar secara seri ini sambung menyambung. Ini susunannya ya, yang A ini 1, K1, K2, K3. Ya, di renteng seperti ini dinamakan susunan seri. Selanjutnya, gambar yang B, ya, kalau disusun berjajar begini, ini dinamakan susunan paralel. Ya, paralel, oke? Jadi susunan utama itu seri dan paralel. Tapi nanti ada yang ketiga adalah campuran. Campuran itu maksudnya susunan seri digabung dengan susunan paralel. Oke.
Kalau susunan seri untuk menghitung konstanta pegas total kan ini ada 3 pegas. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Nah, ketiga-tiganya ini ya, kan rumusnya F sama dengan K1 F sama dengan K kali delta X kan gitu. Nah, kalau satu pegas ya berarti F sama dengan K delta X saja. Nah, kalau ada 3 pegas, maka rumusnya menjadi F sama dengan K total kali delta X. Nah, di sini K total ini kita lihat susunannya bagaimana. Kalau seri, cara hitungnya adalah 1/K seri sama dengan, kalau ada 3 ya, 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3. Kalau ada 4 sampai 5 ya ditambah 1/K4 tambah 1/K5. Ini kalau susunnya adalah seri. Ya. Berikutnya susunan paralel. Kalau susunan paralel, cara menghitung K totalnya atau K penggantinya gitu ya, adalah langsung dijumlahkan. K1 ditambah K2 ditambah K3. Nah, ini kalau dia disusun secara paralel. Oke. Sedangkan susunan campuran ya gabungan antara seri dan paralel. Misal ini ya, 1, 2, 3. Ini susun berjajar. Karena berjajar maka dia rangkaiannya susunan pegasnya adalah secara paralel. Kemudian diseri dengan K4. Oke, di sini ada soal ya. 4 buah pegas memiliki konstanta masing-masing sebesar K1. Ini K1-nya nilainya 100. Kemudian ada K2 nilainya 200. Ada K3 nilainya 300. Ya. Ketiga pegasnya disusun paralel. Ini kan K1, K2, K3 disusun paralel. Dan kemudian diseri dengan pegas lain. Nah, ada K4 ya. Sehingga susunannya seperti pada gambar 3.5. Nah, tentukan berapakah konstanta pegas penggantinya. Nah, oke. Kita lihat. Terus kemudian yang B, pemanjangan susunan pegas jika digantungkan beban dengan massa 0,6 kg. Kemudian yang C, ya, pemanjangan pegas K4. Oke, kita hitung ya. Yang pertama, ya. Oke, yang pertama di sini K1, K2, K3. K1, K2, K3. Dia disusun secara apa tadi? Paralel. Karena paralel maka dijumlah. 100, K1-nya kan 100 nih. 100 ya. Kemudian 200 ya, dan 300. Menghasilkan angka 600. Begitu. Ya. Kemudian pegas K paralel tadi diseri dengan K4. Pengganti totalnya memenuhi persamaan ya. Di sini di dalam soal ini K4-nya belum ada ya. K3 kemudian diseri dengan pengganti susunannya ya. Tapi di dalam soal ini seharusnya sudah diberitahu ini ada angka 300 ya. K4-nya adalah 300. Oke, ya. Jadi antara K paralel tadi ini kan 100, 200, 300 digabung jadi 1 menghasilkan angka 600. 600 atas dengan K4, ini K4-nya adalah 300. Nah, ini di sini nih. Ya, angka 300, tapi di dalam soal belum diberitahu ya. Berarti ada satu data yang kurang. Ya, oke. Nanti kalian lengkapi catatan kalian ya.
bahwa di sini di dalam soal itu ada K4 yang nilainya 300. Karena disusun seri, maka dia 1/600 ditambah 1/300. Nah, kenapa ketemu 3/600? Gitu ya. Karena disamakan penyebut. Kalau ini 1/600 ditambah, supaya sama penyebutnya ini, di sini ganti angka 600, atasnya angka 2. Berarti 1/600 ditambah 2/600. Supaya penyebutnya sama. 1 tambah 2 hasilnya 3. 3/600. Nah, selanjutnya berapa nilai K seri? Ini kan baru 1 per K seri. Maka nilai K serinya, K seri kan berarti dibalik dia. Ya, dia dibalik. 1 per K100-nya 3/600. Berarti K serinya adalah 600 dibagi 3. Dibalik ya. Hasilnya adalah 200. Berarti total pegas 4 pegas ini bisa digantikan dengan 1 pegas dengan nilai 200. Nah, begitu. Berikutnya pemanjangan pegas. Nah, oke. Pemanjangan pegas. Nah, pemanjangan pegas jika digantungkan beban dengan massa 0,6 kg. Nah, oke. Sekalian nanti kita cek juga ya. Apa namanya? Ada kesalahan di dalam hitung apa tidak di sini. Oke. Oke, di sini ketiga pegas kemudian diseri dengan pegas lainnya sehingga susunannya seperti pada gambar 33.5. Ya. Perhatikan di sini panjang masanya 0,6 ini, ya. Dia di soal 0,6 berarti ya, bukan 0,3 di sini, ya. Ini ralat ini. Oke, perhatikan di sini nanti kalian ralat ya. Kalian tulis, sebentar Pak Guru kasih coret-coret ya. Ya. Silakan ambil catatan kalian ya. Oke, sudah? Ya. Oke, pertama kalian tulis F sama dengan di buku kalian ya. Pak Guru diktekan M kali G. Ya. Di sini seharusnya angkanya 0,6 bukan 0,3 ya. Berarti 0,6 dikali 10. Ya. Ini juga salah hitung ini di bukunya ini. Ini kan 0,3 kali 10, masa hasilnya 30 kan salah ini. Ya. 0,6 kali 10 dihasilkan angka berapa? 6 Newton. Ya. Ya, 6 Newton. Ya. Oke, sudah ya. Oke, berarti rumusnya F sama dengan Kx. Kalian tulis bawahnya lagi. Ya. F sama dengan Kx. Ya, oke sudah. Pertama ya, ini kalian ganti F sama dengan Mg, angkanya ini diganti. 0,6 dikali 10. Hasilnya 6 Newton. Ya. Terus di bawahnya kalian tulis F sama dengan Kx. Ya, sudah? Di bawah F itu kalian tulis angka 6. Ya, sama dengan ya, nilai K-nya, ini K-nya 200. Kemudian kali X. Berarti nilai X-nya sama dengan 6 dibagi 200. Begitu. 6 dibagi 200. Hasilnya adalah 0,03 meter.
setara dengan 3 cm. Oke? Ada yang mau bertanya enggak? Sudah jelas belum? Pak Guru ulangi lagi ya. Di sini ada kekurangan tepat dalam menjawab di dalam buku gitu ya. Ini kan Pak Guru pakai e-book gitu ya. Ya. Di sini ada, karena soal di sini kan perhatikan pemanjangan susunan pegas jika digantungkan beban dengan massa 0,6 kilo ya. Nah, di sini ternyata si penulis buku ini menulis 0,3 ya. Maka ini harus diganti 0,6. 0,6 dikali 10 hasilnya 6. Nah, di sini saja juga terjadi kesalahan ketik. 0,3 kali 10 30. Ini kan salah ini ya. Harusnya 3. Nah, kita betulkan yang ada di dalam buku ya. F sama dengan ini M-nya ini ganti 0,6 dikali 10 sama dengan 6 Newton. Nah, kita kan ingin mencari pertambahan panjang pegasnya, gitu ya. Maka F sama dengan KX. Nah, begitu. 6 sama dengan, nah, ini kan tadi K penggantinya 200. Berarti 6 sama dengan 200X. Nah, kalian akan mencari X-nya. Berarti X sama dengan 6 dibagi 200 ketemu 0,03 meter. Maka meter dirubah ke senti menghasilkan angka 3 cm. Maka jawaban yang B itu seharusnya adalah 6 cm. Nah, oke? Jelas ya? Nilainya 6 cm. Oke. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang C. C itu ya di atas nih pemanjangan pegas K4. Nah, oke. K4 seri dengan kali berarti akan mendapat gaya yang sama dengan pegas sebanding. Nah, F ini bukan 3. Tadi kan sudah diralat. F silakan kalian ganti catatannya itu menjadi F sama dengan 6 Newton. Berarti perpanjangan pegasnya adalah ya 6 ya. Oke. Ya, ini diganti 6 dibagi 100. Ya, ketemunya 0,06 sama aja dengan 6 cm. Ya, begitu. Ini ada kesalahan. Terutama yang ini apa? Di soalnya ini tidak sama ya. Jadi silakan kalian ralat ya. Nanti Pak Guru minta penugasannya nanti ya. Pak Guru minta catatan ya, catatan ini yang Pak Guru terangkan, yang contoh-contoh soalnya ini. Nah, nanti bagi yang belum mengikuti bisa mengikuti rekaman kegiatan untuk hari ini ya. Jadi nanti tugas untuk hari ini adalah kalian Pak Guru minta menulis contoh soalnya. Ingat ya, contoh soal. Nih kan ada soal. Ya, kalian tulis mulai strain kan tadi sudah ya. Kemudian contoh soal ya yang berkaitan dengan pegas. Nah, ini. Nah, tadi kan Pak Guru ada ralat gitu ya. Maka ini kalian ralat catatannya. Jadi tidak boleh persis sama dengan ini karena di sini ada kesalahan penyelesaian. Wong ini 0,6 di sini menjadi 0,3 begitu ya. Nah, nanti catatan kalian itu ya seperti biasa dikirim melalui GCR. Jelas ya? Oke. Jadi hari ini kita hanya akan membahas tentang stres, strain dan modulus elastis, kemudian hukum Hooke dan rangkaian seri dan paralel pada pegas. Rangkaian seri paralel pegas. Jadi Pak Guru simpulkan ya. Jadi elastisitas itu ya
Jadi elastisitas itu adalah ya, sebentar. Oke. Ya. Ya, jadi elastisitas itu adalah sifat suatu bahan untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya yang ada pada benda itu dihilangkan. Ya. Jadi sifat elastis bahan itu adalah sifat suatu benda untuk kembali ke titik semula ketika gaya luar itu dihilangkan. Jelas ya? Nah, ketika benda diberikan gaya, maka benda itu bisa mengalami regangan. Regangan itu bertambah panjang. Ya, dinamakan sebagai strain. Ya. Jadi nilai regangan itu adalah selisih daripada pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula, itu nilai strain. Kemudian tegangan atau stres. Stres itu adalah besarnya gaya tiap satuan luas. Kemudian ada modulus elastis, adalah nisbah perbandingan antara stres dibagi dengan strain. Nah, begitu. Orang yang mempelajari sifat elastisitas bahan bernama Robert Hooke. Dia mengatakan bahwa gaya ya sebanding dengan pertambahan panjangnya. Ada bahan elastis, begitu. Dirumuskan dalam matematikanya F sama dengan Kx. F itu gaya, K itu konstanta, ya, dan X itu adalah pertambahan panjangnya. Nah, pegas itu bisa disusun secara seri dan paralel. Kalau seri, ya dia diurut gitu ya, maka nilai K-nya ya K penggantinya atau K total adalah 1/K seri sama dengan 1/K seri gitu ya, sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 ditambah 1/K3 dan seterusnya tergantung berapa jumlah pegas yang ada. Kalau paralel adalah K paralel sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini ya, itu yang bisa kita simpulkan pada pelajaran hari ini. Untuk penugasannya adalah Pak Guru minta kalian mencatat latihan soal yang tadi Pak Guru sampaikan. Ya, yang Pak Guru sampaikan. Nah, kemudian pada soal terakhir itu ada ralat. Nah, kalian perbaiki ralatnya ya di dalam buku catatan. Dikirim seperti biasa melalui GCR. Oke, ada yang mau bertanya? Ya. Oktavianda bertanya tidak? Sahri Amanah? Tidak ada pertanyaan? Cukup? Oke. Tidak. Oh, tidak ya. Oke. Tidak. Kalau cukup ya, kalau cukup Pak Guru akhiri dulu pertemuan hari ini ya. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.